malam jam 2 pagi gue kebangun karena seisi rumah rame. Ya gue keluar, ternyata di luar lagi ada orang asing nggak tahu jongkok minta pulang. Pak, saya mau pulang, Pak, saya mau pulang, saya mau pulang. Ya udah pulang aja. Pintu keluarnya di mana, Pak? Ya itu pintu keluar, kamu keluar aja, kata kakek gue. Ya udah dia bangun, bukannya dia ke arah pintu keluar itu, malah dia ke arah halaman belakang gue, samping. Dia sambil jalan mentok, terus bingung di ujung gitu. Pak, pintunya kemana, Pak? Pintu kamar gua kan ada 2, pintu depan teras sama pintu belakang yang nyambung ke garasi. Jadi kamar gua, garasi baru rumah utama. Itu kamar gua ada pintu belakang lewat garasi buat connecting ke ruang utama. Oke. Tapi itu posisinya pintu jarang dibuka karena itu di garasi udah gelap aja, udah nggak ada lampu atau apa, emang nggak dikasih lampu. Di pintu itu ada sosok berdiri, sosoknya cuma dari kaki sampai sini tinggi, cuma pakai kain lusuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Haditya. Oke, kali ini nih gue udah kedatangan seorang narasumber yang juga narasumber ini seorang konten kreator dari Narasi Misteri. Jadi orang ini udah ada di sebelah gue, Genta. Halo, Tak. Halo. Jadi Genta ini adalah tim dari Narasi Misteri yang biasa ada di balik layar ya. Nah, Narasi Misteri sendiri channel horor ya, podcast juga sama kayak gini. Nah, pokoknya sahabat lonceng jangan lupa mampir ke channelnya Genta Narasi Misteri. Nah, kalau dulu tuh si Randy ya sempat cerita waktu Iya, itu sempat Randy kesini juga main. Itu videonya lumayan ramai juga tuh, kontrakan Cikarang. Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi juga ya. Jadi kali ini lu mau nyeritain tentang rumah lu nih. Iya, rumah bisa dibilang rumah gua, terus ya perjalanan gua kenapa gue bisa kenal sama dunia kayak gini nih. Oke. Timeline kehidupan lah intinya dari gue kecil sampai sekarang masih berlangsung tuh. Nah itu tapi banyaknya kejadian di rumah ya? Rumah gue. Rumah sampai sekarang nih berarti masih sampai sekarang. Oke. Itu tadi ringkasan cerita dari Genta. Jadi sahabat lonceng harus nonton videonya dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip karena pasti bakal seru banget. Oke, buat sahabat lonceng nih yang jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM aja cerita kalian berbentuk VN di situ ya. Nah, yaudah nih, gak usah lama-lama lagi Ta. Kita mulai aja nih ceritanya. Sebenarnya sih ini awal mulanya dari gua TK ya. Maksudnya gue bisa akhirnya sampai kayak sekarang. Dulu tuh ya kayak sewajarnya anak TK, tidur siang, malam juga tidurnya juga nggak malam-malam banget. Nah, tapi ketika gue tidur malam itu, jadi ini di ruang tamu gua itu ada kaca gitu. Ada kaca. Yang dimana kalau gue tidur itu di depan gue langsung kaca dan itu ngerefleksiin seruangan itu loh. Nah, nggak tahu gimana gue lagi tidur dan emang nggak sengaja kebangun malam itu, kok ini nggak biasa-biasanya nih. Ini pas banget gue bangun, pas banget ada orang yang abis ngelangkahin kaki gue. Nah itu gue nggak tahu. Di situ posisi gue tidur sendiri ya. Dari dulu udah dibiasain tidur sendiri. Cuma sayangnya tidurnya di ruang tamu kasur gue, karena kamarnya terbatas. Nah, pas banget lagi kebangun itu tiba-tiba orang baru kelar ngelangkahin kaki gue terus langsung ngelengos ke dapur gitu. Ya, gue nggak bisa apa-apa saat itu, langsung stun dan udah cuma bisa merem lagi dan balik badan. Nah, ini tipikalnya rumah gue dari ruang tamu ke dapur itu nggak ada hording atau apa, biasanya cuma kongleong aja gitu aja tuh. Nah, cuma waktu gue melek dan gue kaget itu, ini di depan gue ada yang ngalangin nih. Di depan gue ada yang ngalangin dan itu ya udah kayak kain putih ngejuntai gitu aja. Gue udah sadar, gue di situ sadar gue, ini nggak ada hording, ini bukan orang,
Kalaupun orang juga nih nggak ada kakinya, cuma gelantungan gitu doang. Dan gue udah nggak bisa ngapain di situ. Gue coba bisa merem lagi dan balik ke posisi awal. Di situ malam itu tuh gue nggak tahu kenapa bisa kayak gitu ya. Besoknya langsung yang diem, badan gue anget tuh. Gue sempat sakit tuh, ingat banget gue. Ini pengalaman pertama gue sama kayak gitu-gituan. Udah tuh malam itu nggak tahu apa yang terjadi. Setelahnya udah gue besoknya gue sakit, gue drop. Di situ yang kayak, wah, ini nggak biasa-biasa, ini aneh nih. Udah tuh dari malam itu gue udah mulai merasa kayak ini di rumah ini tuh kayak nggak aman-aman aja deh. Ya udah pasti ada yang gangguin deh. Nggak tahu kenapa di umur segitu gue udah kepikiran kayak gitu karena emang ya dihadapin langsung ya bang. Iya. Posisinya setelahnya mungkin jeda sebulan lebih kalau nggak salah. Itu kejadian gue bisa bilang itu kejadian yang ngeri banget sih buat gue di saat itu di umur segitu. Ini kejadian lagi pas gue lagi di dapur, lagi di dapur, nggak tahu kenapa. Posisi masih jam 9 malam bang, masih jam 9 malam. Posisi abis dimasakin sama nyokap gue, mas, ini tungguin air sebentar ya, ini lagi masak mie, tungguin air sebentar, mama mau ke dalam dulu. Oh ya udah, ntar kalau misalnya udah mendidih matiin ya. Oh ya udah iya. Pas gue nungguin, jadi posisi dapur gue ada tangga ke atas ke loteng gitu. Oke. Gue ngadep ke kompor, belakang gue tangga yang ke atas loteng. Di situ ya gimana orang lagi nungguin air mendidih kan, kita nggak ngapa-ngapain juga kala itu kan. Tiba-tiba ada yang duduk turun tangga. Gue langsung yang ya nggak tahu gimana, gue udah kok ada yang turun tangga. Udah gue coba bilang, mah kesini lah. Ini siapa yang turun tangga? Bentar ngapa sih, gak usah takut lah. Gue bilang, lah ini beneran ada yang turun tangga, gue bilang. Yaudah gue matiin kompornya, gue masuk ke kamar. Itu gue sampai sekarang nggak tahu itu apa, nggak tahu wujudnya kayak gimana. Ya mungkin yang ngelangkahin gue dan nunjukin di depan mata gue itu tadi kali, gue nggak tahu tuh sampai sekarang. Nah itu nggak berhenti ketika gue TK sebenarnya. Itu udah berlangsung lama sampai gue SD, gue pindah rumah, gue pindah ke Bekasi, tinggal sama nenek gue karena nyokap gue keluar kota dinas segala macam. Di situ mulai banyak kayak hal-hal baru yang gue temuin, kebiasaan-kebiasaan baru yang gue temuin dari keluarga gue, dari yang gimana bisa dibilang agak orang Jawa tuh agak klinik gitu loh. Masih ada kliniknya gitu. Apa namanya kalau itu tuh? Kejawen. Kejawen. Iya, masih ada sedikit kejawennya. Kayak misalkan ya berawal dari kayak tata krama segala macam, tuh ritual kalau misalkan ini jangan pulang terlalu maghrib atau jangan ini ntar pamali, masih percaya kayak gitu-gituan lah. Semua kebiasaan baru yang baru gue lihat tuh kayak contohnya ini kok di belakang pintu, jadi posisi pintu masuk, di atasnya di dalam itu tuh ada kayak nggak tahu gue dapat dari mana, itu kakek gue almarhum sekarang, bambu, cuma bambunya yang kayak logo Omega gitu loh, letter U. Ya kayak gitu tuh. Nanti gue ada fotonya, nanti gue fotoin. Itu digantung di atas pintu dari umur gue SD itu sampai sekarang pun masih ada, nggak dicopot-copot, nggak tahu kenapa. Itu bang, banyak kayak gini-ginian ya. Terus mulai kayak kebiasaan baru lagi ya, setiap maghrib itu almarhum kakek gue selalu namanya ngelilingin rumah sambil baca surat-surat. Gue ngeliat nih kok ngapain. Sampai ada satu waktu yang gue kepo dan gue nanya ke Eyang Putri, ya Putri, itu kenapa? Kan gue bilang manggilan Mbah Kung ya. Kenapa Mbah Kung kok maghrib malah muter-muter sih? Ya di pertanyaan anak SD ya kan, polos ya kan. Enggak, itu Mas biasa biar nggak ada maling aja, biar aman aja. Itu sekali. Kok kesini-sini gue liat kok sering ya, kok setiap hari ya. Jadi setiap maghrib tuh dia muterin, ada sampai satu waktu gue nggak tahu ini kejadian di depan mata gue, malam jam 2 pagi gue kebangun karena seisi rumah ramenya heboh gitu. Ini
kenapa nih, mau diapain orangnya segala macam. Aku ada apa nih kan. Ya gue keluar, ternyata di luar lagi ada orang asing nggak tahu jongkok minta pulang di bawah jendela kamar nenek gue. Jadi jendela kamar nenek gue tuh langsung ke halaman gitu loh, jendela kamar. Nah di bawah jendelanya itu dia, Pak saya mau pulang, Pak saya mau pulang, saya mau pulang. Ya udah pulang aja. Saya mau pulang Pak. Pulang. Pintu keluarnya di mana Pak? Ya itu pintu keluar, kamu keluar aja, kata kakek gue. Pak iya saya mau pulang, tapi tadi ada maling Pak, dibilang itu. Ada maling, ada maling, ada maling. Mana malingnya ya? Mana malingnya? Tadi ada maling Pak, saya lihat, saya mau pulang, saya takut, saya mau pulang. Ya udah pulang aja, itu pintunya. Silakan keluar kalau mau pulang. Ya udah dia bangun, bukannya dia ke arah pintu keluar itu, malah dia ke arah halaman belakang gua. Samping. Dia sambil yang jalan mentok terus bingung di ujung gitu. Pak, pintunya kemana Pak? Saya mau pulang, saya mau pulang. Pintunya kemana Pak? Itu pintunya, kamu ngapain ke sana? Kamu ngapain ke belakang? Sini, itu pintunya. Jalan ke arah pintu depan, tapi nggak langsung ke pintu depan, dia belok lagi ke halaman yang tadi, ke jendela. Pak, kok nggak ada pintunya, gimana segala macam. Udah seperti itu gue bingung dong. Jadi posisi baru bangun kaget kan, ngelihat hal kayak gitu. Gue ngeliat kakek gue, udah ambilin duit receh di kantongku di kamar, ngomong ke nenek gue. Diambilin duit receh di kamar, dikasih duit, nih buat pulang. Tuh pintu keluarnya. Iya Pak, saya mau pulang, tadi ada maling. Iya tadi ada maling gitu. Ya udah sekarang pulang. Pulang dia bisa keluar. Pintunya nggak tahu kenapa tiba-tiba. Ya itu pintunya dia nemu keluar. Udah gitu aja Pak. Ih, ada apa nih Pak? Udah tidur tuh dia, kata nenek. Kata nenek gue, udah tidur. Gue kepo. Besoknya masih dengan kebiasaan yang sama, kakek gue muterin rumah. Gue sambil nanya yang semalam. Ya Uti tadi malam kenapa? Enggak, itu tadi ada maling. Masa dibilangnya ada maling, padahal dia sendiri malingnya gitu. Lah kok bisa? Malingnya itu? Iya. Lah, kok bisa gitu gue bilang? Kok kenapa nggak ditangkap, dia bilangnya? Nggak mau, biar pulang aja, dia bilang. Kok bisa? Kok nggak, dia nggak tahu pintu keluarnya, malah ke belakang, gue bilang gitu. Iya dibiarin aja, kalau itu kan kudu dikasih harus dikasih duit dulu baru keluar, dia bilang gitu. Soalnya aku bilang kalau ada orang kotok-kotok, kalau ada orang mau maling, jangan dipukulin, jangan ditangkap, biarin aja, kasih uang aja ntar buat dia pulang. Dari situ langsung kepikiran, dari sebelumnya dia nggak bisa keluar, berarti kalau kakek gue nggak ngasih duit tuh nggak bakal bisa keluar dia dari rumah gue. Nah di situ makin bertanya-tanya gue, ada apa nih di rumah ini sebenarnya. Udah, gue nanya juga habis itu kan. Ya terus mbahku ngapain kalau misalkan kalau maghrib muter-muterin rumah? Ya jalan-jalan aja biar nggak ada maling tadi. Masa biar nggak ada maling? Enggak, biar nggak ada maling aja. Udah, masih nggak mau dijawab. Udah SD kelewat, SMP nggak tahu kenapa kehidupan gue di masa SMP fine-fine aja. Tapi giliran di SMA itu mulai lagi. Nggak tahu kenapa triggernya ketika gue tidur jadi di rumah gue itu ada pavilion, dibikinin pavilion lagi dan itu jadi kamar gue. Oke. Jadi kamar gue misah dari rumah utama. Nah itu gue SMA tidur di situ. Nah dari situ mulai kehidupan sebagai anak SMA pada umumnya lah. Udah tuh tidur segala macam, bercanda-canda, nggak tahu aturan lah, pulang malam buang sampah ya sembarangan, masih kadang kamar kotor. Cuma dari situ ada hal-hal aneh yang sebenarnya gue nggak sadar sampai pada satu waktu gue sadar, dan itu kejadian sama gue. Gue pulang main malam, larut malam, posisi kamar gue berantakan dan emang belum diberesin berapa hari itu kan. Malam abis dari rumah teman gue yang di mana rumah teman gue itu sebelahnya kan kuburan. Abis itu gue pulang, abis cerita horor juga pulang, sampai rumah gue nggak bersih langsung kebluk tidur. Oke. Di tidur gue itu gue mimpi posisinya pintu kamar gue kan ada dua, pintu depan teras sama pintu belakang yang nyambung ke garasi. Jadi kamar gua, garasi, baru rumah utama. Sampai sekarang masih kayak gitu? Masih sama. Nanti gua bisa
kasih dokumentasinya deh. Itu kamar gua ada pintu belakang lewat garasi buat connecting ke rumah utama. Oke. Tapi itu posisinya pintu jarang dibuka karena itu di garasi udah gelap aja, udah nggak ada lampu atau apa, emang nggak dikasih lampu. Di situ malam itu gue mimpi ada sosoknya cuma dari di pintu itu ada sosok berdiri, sosoknya cuma dari kaki sampai sini tinggi, cuma pakai kain lusuh segala macam, berdiri aja. Terus tiba-tiba gue bangun kaget aja. Ini gambar rumah gua, ini gambaran kamar gua, sama persis. Gua sampai nengok. Ini gambaran kamar gua. Bangun tuh sampai deg-degan, sampai yang panik gitu loh. Anjir, nih mimpi gak sih? Udah tuh, gua masih bingung sampai saat itu. Nah, selang 1 malam, besok malamnya gue ya udah mau tidur malam lagi segala macem. Gue punya kebiasaan pakai headset, cuma nggak gue play lagunya. Jadi kayak gue mau dengerin lagu cuma karena lupa, jadi gue asik main HP cuma kepasang doang headsetnya. Oh iya. Nah kayak gitu. Lagi asik-asik main HP cuma headset kepasang, tiba-tiba pintu gue digedor, digedor gitu, diketok. Akhirnya gitu diketok gitu kan. Gue kok ada yang aneh nih bang. Gue copot, nggak ada. Gue pasang lagi, kenapa lagi? Dok. Kayaknya ada yang ngetok deh. Gue copot, pas banget tuh ngetok, dak. Gue langsung bangun, gue nengok. Anjir, gue langsung inget yang kemarin, soalnya kan baru kejadian kemarin kan, gue mimpi kan. Buka nggak ya? Lagi mikir gitu masih digedor, dak. Anjir. Masih terus ngegedor. Masih digedor, sayangnya pas gue lagi nungguin gue mau berbuat apa, gue bingung kan. Digedor, udah bodo amat, gue bangun, gue buka pintunya. Dalam hati gue gue buka pintu, gue diem di situ. Gue udah ngomong dalam hati, lu kalau mau nongol deh, gue bilang gitu. Gue udah capek nih, maksudnya kenapa ganggu gitu. Nggak ada reaksi apa-apa, nggak ada apa-apa, udah kosong, plong, sepi. Anjir, ini masih belum malam banget nih, masih jam 10-an nih. Ini belum tidur loh gue, masa gue nggak bisa tidur gara-gara ginian. Udah gue tutup, main HP, ketiduran. Pas gue ketiduran, sialnya kali itu gue mimpi dengan visual yang sama seperti malam sebelumnya, cuma bedanya sosok itu berdiri dari kaki kelihatan sampai atas, sampai kepalanya. Cuma ini gue merinding juga nih anjing. Perempuan, rambutnya gini, tutup sampai depan gitu. Cuma gue nggak bisa ngeliat mukanya. Cuma udah duduk aja kita kayak nungguin gue, kayak nunjukin nih gue loh gitu. Gue antara mimpi sama bangun itu kayak udah, gue melek mata itu kayak cuma ngedip doang. Anjir, tadi gue mimpi nih, kayak bukan mimpi tapi rasanya gitu loh. Iya. Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah aku. Nah anjir, gue kenapa ya? Gue masih deg-degan, masih kaget. Gue ngeliat pintu lagi. Aduh, buka nggak ya? Ini ditongolin nih, maksudnya full lagi kan. Kemarin masih setengah badan, sekarang fullnya. Udah bodo amat, gue balik badan, gue pakai selimut, merem lagi. Itu trigger pertama gue ketika gue SMA. Baru itu lagi kan, karena SMP gue udah nggak ngalamin apa-apa. Di SMA itu baru itu yang lumayan ekstrim, karena pavilion baru kan, kamar baru. Gue cerita lah besokannya sama yang uti gue. Cerita, tadi malam aku mimpi nih, udah 2 malam nih mimpi. Sama ini, sosoknya ini nih segala macam. Kamu dari mana kemarin? Main. Ya kamu nggak bersih-bersih kan pulangnya? Iya. Sepanjang jalan kamu enggak? Nggak apa? Habis main dari mana gitu kan? Habis main dari mana sih kemarin? Rumah teman yang biasa, cuma emang yang dekat kuburan tuh loh, kenal kan? Oh iya, si Aldi itu kan? Iya, rumahnya kan dekat kuburan. Iya. Itu dari situ dia. Dari situ tuh ngikut. Kamu makanya kalau misalkan dari luar, bersih-bersih dulu, segala macam dulu. Masuk rumah juga punya aturan segala macam. Jangan langsung tidur. Ya itu yang iya lagi kan. Ya udah, gue di situ kayak gue udah makin sadar nih. Ya mungkin di keluarga gue itu bagian dari ya tata krama ya, maksudnya ya selayaknya orang gimana ya, di rumah ya yang bener lah, maksudnya habis main, habis dari luar cuci kaki cuci tangan tidur. Baru nggak bisa langsung kan. Udah tuh dari situ gue keingetan, di situ nggak tahu kenapa gue ingetan.
aku mau nanya deh, kenapa? Waktu itu aku beberapa kali nganterin rumah tiap maghrib. Kenapa sih? Kan waktu itu yang Uti juga nggak mau jawab. Aku bilang, aku pengen tahu gitu, kenapa? Ya itu kan namanya rumah, namanya tempat, kadang kita nggak pungkiri banyak orang mau jahat sama kita segala macem. Ada orang yang mau malingin rumah kita, ada orang yang mau intinya berlaku jahat sama kita. Nah itu yang Mbak aku ngelakuin ya buat magerin rumah kita aja, makanya tiap maghrib dia selalu ngiterin rumah, ngelilingin rumah. Ya itu gue baru kayak oh itu ya selama ini gue bertanyain nih. Terus yang waktu itu maling gimana? Kan kalau maling kenapa nggak ditangkap aja dah? Lagi juga kenapa dikasih duit? Namanya maling, orang udah mau nyolong barang kita loh, gue bilang gitu. Ya waktu itu kan Mbak Kung mesenin kalau misalkan ada orang masuk ke rumah tanpa izin, maling gitu dalam tanda kutip, nggak usah lah kita nggak usah kita hakimin, nggak usah kita tangkap segala macam, kasih duit aja biar pulang. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa dia nyariin pintu keluar? Gue bilang kenapa dia nggak bisa keluar dari rumah kita, malah nyasar di halaman belakang, halaman samping. Dia tiba-tiba Mbak Uti nunjuk ke pohon mangga depan rumah gue. Ntar gue fotoin pohon mangganya, masih ada sampai sekarang. Tuh, gitu sama dia. Kenapa? Pohon mangga. Ya itu yang di situ. Itu yang di situ yang nutupin pintu keluarnya. Gua nggak tahu di situ ada apa, gua nggak tahu bentukannya apa, ya udahlah biarin segala macam. Itu kejawab sampai satu waktu teman SMA gua punya abang. Abangnya kebetulan lagi main ke rumah gua, karena juga abangnya juga akrab sama gua. Dia main ke rumah lu, ya udah di kamar gua aja ya nyantai, ya udah main datang. Ngobrol-ngobrol ngerokok, sambil ngerokok nyantai itu posisi jam 8. Dia bilang, tiba-tiba dia nyeletuk aja. Keluarga lu Jawanya Jawa mana? Loh, kapan gue cerita sama lu kalau keluarga gue Jawa? Jawa mana? Jawa Tengah, yang satu Jawa Timur. Kenapa? Oh, lihat apaan lu? Begituin langsung gue tembak kan. Lihat apa lu? Enggak, tadi yang di depan kepo. Kayaknya dia agak kepo sama orang-orang baru yang kalau datang ke rumah lu gitu. Oh, temen ini bisa ngelihat. Nah, ternyata. Ini abangnya teman gue ini bisa ngelihat ternyata. Kepo tadi tuh yang di depan. Ya karena di situ ada orangnya, gue tanya dong. Apa aja yang lu lihat gitu. Ada yang mau gue tanya tapi apa aja yang lu lihat di sini? Paling gampang di depan deh, apa deh? Iya itu yang nungguin di sini tuh yang di pohon mangga. Posisinya ya gede kayak Bigfoot gitu, badannya kayak Bigfoot, hitam, kayak ya raksasa gitulah, raksasa bertaring, udah duduknya di pohon mangga gitu duduknya, cuma magerin aja tuh, magerin, ya udah jaga di situ doang, dia nggak rese kok dia bilang, bisa langsung diam gua, apa ini ya sosok yang waktu yang mau diomongin sama sama nenek gue tapi nggak diceritain ke gue. Kejadian-kejadian itu sebenarnya bukan dialami sama gue doang, yang gue baru tahu setelahnya abis teman gue abangnya teman gue datang itu, setelahnya gue baru ngulik tuh nyari tahu nih, karena gue udah megang cerita-cerita yang ada kan. Ini di rumah kayak gini-gini emang banyak dari dulu nek gue bilang. Ya gitulah biasa orang Jawa, dari apong segala macem. Itu adekmu kemarin baru lihat. Apaan gue bilang? Iya itu adekmu yang pertama kemarin tiba-tiba jalan pulang lewat rumah tetangga kita tuh yang kosong, dibilang itu yang udah setengah hancur. Itu lewat itu masa tiba-tiba dia nyeletuk. Yang apa? Kok aku nggak diajak apa? Itu aku nggak diundang ulang tahun rame kayak gitu. Mana yang ulang tahun? Lah itu dia tuh, itu rame, ada anak-anaknya juga. Nah dia nunjuk ke rumah kosong yang udah setengah hancur itu. Gue denger ceritanya yang, aduh masa adik gue juga sih gue bilang. Dari situ kayak, ini makin jauh nih pertanyaan kayak,
ini ujungnya di mana nih, gue bilang. Pertanyaan yang selama ini gue pertanyakan tuh ujungnya di mana nih, ada apa sih nih keluarga ini gitu, ada garis keturunannya atau apa, gue tanya sama adik gue segala macam. Kemarin kenapa? Ada yang ulang tahun emang? Iya tuh mas, di depan ada ulang tahun, aku nggak diajak, nggak diundang. Nah itu posisinya dia masih kelas 1 SD. Ya sepolos-polos anak SD. Cuma kan ya biasanya kayak gitu-gitu sensitif ya kalau anak kecil ya. Dia jawab dengan santainya itu, aku nggak diundang, ulang tahun. Emang iya? Iya orang rame ada anak-anaknya juga, dia bilang. Oh ya udah deh, gue bilang. Udah tuh dari situ kayak, ini bukan cuma gue doang nih yang ngerasain yang kayak gini-gini nih. Udah tuh jalan masih di SMA, masih nggak jauh-jauh, masih di SMA. Teman gue datang lagi dari OSIS karena gue udah beda kelas kan, naik kelas 3. Datang lagi dengan teman-teman baru, main di rumah. Cewek kali ini. Cewek main sampai maghrib. Nah maghrib itu posisinya ya kita masih pada berisik, hai aja anak SMA heboh. Rame nih ya? Rame. Ya kita pada nggak sadar karena emang ya lagi heboh-hebohnya kan maghrib. Cuma kan yang kita tahu sebenarnya maghrib itu ya namanya jam maghrib udah nggak usah aneh-aneh, nggak usah berisik, nggak usah main diem dulu, ya anteng dulu. Yang ini kita tuh enggak. Heboh lah segala macam. Tiba-tiba ada teman gue satu perempuan diem aja duduk dia. Udah sih jangan pada berisik, tar dulu napa. Udah nggak lama dia kayak nangis segukan gitu. Kenapa lo, gue bilang. Kan tadi gue bilang jangan berisik dulu. Kenapa emangnya gue? Itu yang di depan gue diomelin sama dia bilang gitu. Yang di depan yang mana? Itu di depan pintu lu, dia bilang gitu. Yang di depan pintu gue. Nah, so gue inget kan. Gue tanya, yang di depan pintu gue kayak gimana? Bentukannya serem gak? Gue bilang gitu kan. Ya itu orang gede kayak gitu, badannya hitam, ada taringnya segala macem. Kayak gorila, dia bilang itu. Wah valid dong. Gue bilang itu bukan dari satu orang nih, ada 2 orang kan. Yaudah, dia dulu diantengin. Udah, gue nenangin keadaan. Di situ nih 1 poin udah valid nih, gue bilang gitu. Udah anteng. Gue nggak selesai di situ, gue kepoin lagi. Gimana? Yang di depan tadi udah diem. Tadi sih lu pada berisik segala macam ya. Gue yang kena. Lu bisa lihat ya gue. Ya iya, cuma males aja kalau gue bisa lihat kan. Terus ada apa lagi di rumah gue? Soalnya dari kemarin gue digangguin mulu, gue speaknya gitu kan. Digangguin mulu. Ya gitu, ada satu yang di depan yang di pohon mangga. Ada yang di belakang juga yang nenek-nenek. Serem banget lagi pakai sanggul, pakai kebaya dia bang. Gue nggak bisa gitu. Aduh. Sama lagi gue bilang. Ini 2 orang nih. Oh yaudah iya. Tapi nggak ganggu kan, gue bilang gitu. Nggak ganggu kalau itu mah. Kayak di belakang doang. Itu dari nenek lu ya, dia bilang. Nggak tahu, gue gituin aja udah. Nggak tahu gue. Tapi dari situ gue udah kejawab nih. Iya nih kayak dibilang kemarin nih. Persis sama. Boleh tuh. Ini udah ada sosok-sosok ini di rumah. Besok gue tanyain sama nenek gue. Akhirnya gue udah 2 orang, udah dapat validasi dari 2 orang dong. Besok gue tanya nenek gue. Yang putih. Iya, nanya dong iseng. Kemarin teman-temanku ada main ke sini. Tapi masa pada ngelihat yang di depan? Mana yang di pohon mangga? Iya. Itu apaan sih bentuknya? Itu siapa yang naruh sih? Itu raksasa gitu, pokoknya gede dia bilang. Kok ditaruh situ? Siapa yang naruh sih? Gue bilang. Biasa lah, kong dia bilang gitu. Emang ditaruh di situ buat jagain. Udah nggak apa-apa, nggak ganggu kok. Cuma dia emang biasanya kalau ada teman-teman kamu datang, dia rada suka ngeliatin gitu doang. Dalam hati gue, bisa ngeliat juga nih kayak nih yang Uti nih kan. Oh ya, terus yang di belakang, kemarin temanku juga bilang ada yang di belakang juga. Iya itu Pak adik kamu kan datang dari Jombang. Kita sebutnya nggak apa-apa. Jombang, dari Jawa Timur. Lagi main ke Jakarta. Nah waktu itu dia ngeliat karena ini posisi rumah masih ya belum banyak rumah lah di sekitar rumah gua. Jadi sama dia ditanemin gitu lah buat magerin. Terus ada lagi nggak kayak gitu-gitu? Ntar kita punya gitu-gituan jadi banyak gangguan lagi. Enggak ada kok, aman. Udah terus sampai posisinya di situ kan juga yang kakung gua udah sakit-sakitan. Sama gue SMA tuh yang kakung udah sakit-sakitan dan akhirnya dia
meninggal. Dan ketika dia meninggal, ada satu benda yang emang gak sengaja gue temuin di dompetnya. Jadi kayak posisinya lagi dibalas-balasin barangnya, terus di dalam dompetnya ada secari kertas, terus pakai spidol merah, ada Arab gundulnya gitu. Tapi ada campuran bahasa Jawanya. Terus gue bilang, yang penting nih punya Akung. Gue bilang, apaan? Gak tahu tuh Akung, biasa. Pegangan lagi nih dalam hati gue. Ya udah lah ya, udah disimpan. Gue kira selesai di situ. Di situ kok setelahnya malah kayak makin ini yang apa Mbah Kung udah nggak ada, kok kayak makin intens ya. Ulang dari mulai gue seliweran di rumah lagi makan, tiba-tiba siapa pakai minyak wangi gitu. Terus nenek gue bilang, wangi mas ya? Dia bilang, iya wangi nih. Gue sampai bangun, belum saya makan, gue bangun dari meja makan, gue ke arah ruang belakang dapur. Gue ngendus kan, baunya beda nih. Gue balik lagi ke meja makan, baunya masih di situ. Oke. Gue bilang ke Yang Uti kan, Yang, baunya masih di sini nih. Aku mau pulang kali ya, dia bilang gitu. Aku mau pulang, ya percayaan lah kan biasa. Aku mau pulang kali. Masih bau nih. Udah biarin tuh. Udah gue tinggal makan lagi. Dari mulai bau-bau kayak gitu tuh. Sampai waktu itu pulang malam, habis main, buka sepatu di teras. Sebelum ke kamar, gue ke dalam rumah utama dulu, mau minum. Buka sepatu di teras. Jadi kadang kan pagar rumah itu ada yang ditutup pakai apa ya, fiber itu ya. Iya, biar yang rada transparan kan. Buka sepatu. Lewat. Wah. Anjrit. Udah pakai sepatu. Udah kelar pakai sepatu, orang lewat atau satpam kali. Balik badan, buka pintu mau masuk, ditimpuk, stuck gitu kan. Masih ada batunya. Apaan ditimpuk? Ditimpuk batu dari luar. Kaca jendela tuh? Kaca. Jadi kan pintu, di sini ada kaca jendela. Iya. Dak gitu. Ada batunya di bawah masih. Batunya kelihatan yang baru jatuh gitu loh. Iya. Wah, gue bilang gue tutup lagi, gue ngelongok dong di pagar. Siapa ini? Kosong, sejalan tuh kosong. Nggak ada orang? Nggak ada orang. Udah gue bilang, gue ke dalam, gue minum, tutup, masuk kamar. Gue bilang, ini kenapa sama gue mulu sih kejadiannya? Gue bilang gitu. Udah ting. Abis dari situ, besoknya gue lapor lagi. Gue kalau ada kayak gitu tuh lapor mulu sama Yang Uti, nggak tahu kenapa. Tadi malam aku dilempar loh, gue bilang gitu. Dari luar gue. Sama siapa? Ya nggak tahu sama siapa, gue bilang gitu. Awalnya ada yang lewat dulu di luar pagar, gue bilang gitu. Laki perempuan dia bilang. Nggak tahu, orang putih-putih doang, gue bilang. Putih doang, terus pas aku balik badan ditimpuk dari depan. Enggak, soalnya aku nanya laki atau perempuan karena kemarin orang belakang baru ada yang ditongolin, dibilang gitu. Waktu habis buka lahan baru di belakang rumah. Ditongolin, sosoknya perempuan, dibilang gitu. Nah itu seliweran aja dari kemarin, aku juga ngeliat dibilang gitu. Apa itu dia ya, gue bilang. Udahlah, bodo amat gue bilang. Udah. Dari situ ya gue udah mulai terbiasa lah sama kayak dari bau-bauan, bayangan-bayangan. Saking seringnya kejadian di rumah. Udah tuh waktu berjalan, ya gue kuliah alhamdulillah sih aman-aman aja ya. Sampai lulus kuliah, gabung sama Narasi Misteri, join di Narasi Misteri, masuk ke circle baru, masuk ke gedung baru. Itu suatu hal yang baru lah buat gue tuh, masuk ke ranah itu. Lagi syuting, ini gue jadi kameramen kan. Pengalaman pertama gue nih yang benar-benar gue rasain, lagi syuting, tiba-tiba nggak tahu intens, jadi dingin banget kan, ada AC dan dingin banget. Ini dingin banget yang biasanya gue nggak pakai jaket kalau dingin AC. Jadi gue pakai jaket. Anjir nih kok dingin banget ya, gue bilang. Udah nih, syuting selesai, lepas jaket gue lapor ke Randi tuh. Ran, gue dingin banget di dalam tadi dah. Gue bilang kenapa ya? Nggak tahu, gue bilang. Lu badan lu nggak enak kali. Oh iya kali ya. Udah tuh. Udah habis ngobrol,
Gue ke bawah ngerokok, pas mau ngerokok keluar pintu bawah muntah gue. Mau naik mual saat muntah, muntah. Apa ya, gue bilang nih pengalaman pertama nih intens banget, terus habis itu merinding gue. Udah tuh bilang, tadi gue muntah ya. Kenapa lu? Gak tahu, gue bilang itu. Badan gue merinding tapi tadi beneran sebadan. Udah biarin aku minum air putih dah, dia bilang. Udah itu jalan ngonten. Ada beberapa narsum lagi kayak gitu lagi. Mual, muntah. Sampai satu waktu ini lagi nggak di narasi misteri, lagi keluar ke depan gerbang narasi misteri ada warung itu. Tapi jalan sebelum jalan ke warung itu ngelewatin jalan yang ada kuburannya dulu. Nah, keluar dari situ ditimbuk lagi gua. Ini pertama kali ditimbuk lagi gua. Dah. Anjir, gua bilang. Tempat baru lagi, gua bilang. Gua nggak tahu nih daerah mana nih kan. Jalannya agak cepet, rada takut dikit ada. Pas jalan balik lagi kan lewatin itu lagi dong. Di jalan tapi gue nggak mau ngeliat kanan kuburan kan, gue mau ngeliat kanan. Cuma kan ekor mata nggak bisa bohong ya. Iya. Ekor mata nggak bisa bohong, gue lewat. Ya di depan sininya nih, itu ada yang diri tuh, nungguin gini. Tapi nggak tahu kenapa dia bukan diri diam begini doang, diri tapi ngeliatin gue. Gitu. Ngeliatin lewat. Iya, ngeliatin lewat. Anjing, gue bilang nih. Ini baru ini loh, gue baru di sini pertama kali, gue bilang. Masa udah kayak gini kan? Nah dari situ gue nggak tahu kenapa jadi kayak keasah gitu loh. Maksudnya kayak kok malah makin apa ya, peka kayak gini-ginian loh. Iya, ya. Gue bilang. Sampai pulang, yang ibaratnya gue pulang sampai rumah yang tahu rumahnya kayak gitu, tidur, mimpi lagi. Cuma bedanya mimpinya yang ditampakin cuma depan mata gitu. Nah, jadi dia terakhir di sini nih, inget banget gua, perempuan, rambut panjang cuma mukanya merah, full merah. Nah, gua kebangun itu ke arah poster kamar gua. Nah, itu poster kamar gua ada poster band metal. Posternya gambarnya perempuan tapi mukanya merah juga sama. Nah, itu dia tuh persis gua. Anjir. Tapi pas melek tuh yang nah itu langsung posternya tuh. Badan gue merinding tuh kan, langsung deg-degan. Anjir, kenapa ya gue? Udah tuh gue bangun, gue balik posternya gue. Gue nggak mau dah gue. Ini kenapa ya gue? Sampai ke bawah mimpi nih. Beneran sampai deg-degan segala macam. Udah gue lapor lagi dong. Yang aku masih kayak gini nih, gue bilang masih digangguin sampai tadi malam. Kenapa sih? Emang ada apaan sih? Gue bilang gitu. Ada apaan sih sebenarnya kita ini? Sampai gue tanyain kayak gitu. Sekarang gue mau perjelas aja deh. Yang selama ini gue bertanyain ada apa sih sebenarnya kalau kita? Ya enggak, masa dari dulu kan Mbah Kong sama aku kan juga ya kita namanya datang ke daerah baru masih kosong ya wajar dipagerin segala macam. Kita punya itu yang di atas pintu kalau kamu lihat masih sampai sekarang kegantung kan, ya itu ya dari situ juga maksudnya pagernya, dibilang gitu. Tadi malam aku sampai dimimpiin lagi, aku bilang. Cuma bedanya ini poster yang aku beli itu poster band metal gitu, band-bandan. Ya satu hal lagi yang kamu mau tahu, kamu kalau nyimpan poster gitu mau lukisan mau kaca ya itu pasti ada penunggunya, dibilang gitu. Ada yang nungguin, pasti ada. Aduh, udah dibalik dari situ. Ya, udah jadi sampai sekarang kayak ngelihat hal-hal yang gitu sekelebetan masih ngerasain aja gue. Iya, jadi kayak ya udah keasah nih gue ibaratnya. Tapi pertanyaan yang selama ini gue pertanyakan dari TK sampai gue sekarang ya terjawab. Ternyata emang selama ini bukan suatu kebetulan gue ngeliat kayak gituan ya, emang kayak di keluarga gue ternyata emang masih kental kayak gitunya segala macam. Ya hal paling epic ya itu tadi, sampai yang anjir nih maling nggak bisa keluar dari rumah gue gimana sampai sebegitunya gitu. Bang, gue masih nggak percaya, cuma gue nggak bisa bilang ini, gue nggak mau bilang ini kelebihan aja, gue nggak mau aja gitu. Jadi ini emang kayak kejawen tuh begini ya, kayak iya. Kental ya, berarti masih kental. Masih kental. Gue mau nanya nih, dari cerita lo berarti kan tadi lu nemu keanehan di rumah lo yang digantung itu, iya, kayak bambu itu yang digantung. Ada lagi nggak yang janggal gitu? Kayak biasanya kan dari penempatan ruangan apa segala macam kan ada yang berubah tuh. Ada yang entah naruh kaca di setiap depan pintu lah.
Misalnya ya. Itu Ada ada lagi nggak yang aneh selain itu? bambu itu ada. Nah terus kayak entah kenapa kakek gue itu almarhum suka ngoleksi benda-benda senjata tajam lah. Yang sekarang pun masih gue simpen. Iya. Ada dia punya mandau sepasang Dari Kalimantan tuh. asli karena ada tulang segala macam. Mandau. Dia punya satu pisau sangkur yang dia kebetulan dia TNI lah, militer. Dia punya satu pisau sangkur pendek segini. Waktu itu masih ada karat-karat yang dibilang dia jangan dibersihin. Masa itu juga ya pernah ini orang atau gimana gue gak ngerti lah. Jangan dibersihin dah. Simpan aja tapi ya jangan sampai hilang. Nah pisau sangkur itu hilang ketika posisinya itu ditaruh di laci. Udah gak kemana-mana, ditaruh di laci lemari nenek gue. Ketika itu waktu itu mau dibersihin dan ya nenek gue bilang nih aku mau bersihin ini daripada di sini doang ntar karatan segala macam. Nah, itu di situ hilang. Nah, sampai sekarang gue nggak tahu untuk mana. Oke. Nah, Padahal terus kalau mau dimaling pun harusnya hilang semua ya. iya, ya orang juga Hilang. ngapain malingin pisau Sangkur. sangkur. Ada mandau yang lebih ini. Iya lebih kan? gede, iya. Iya, kalau buat nyari benda pusaka atau apa ya mandau masih lebih itu kan. Ya sampai sekarang kayak pedang masih ada, pedangnya masih gue simpan segala macam. Ya, kayak gitu-gitu sih. Sama yang ya biasa batu-batu akik gitu lah. Simpenan biasa, simpenan kakek-kakek lah ya. Batu-batu gitu. Tapi yang berarti yang kejadian yang pertama yang di rumah lo ini sebelum lo pindah ke rumah kakek nenek lo ini, itu di rumah yang mana? Itu di rumah nyokap gua dia di Lenteng Agung. Oke, Lenteng Agung. Berarti 2 rumah ini ya. Iya. Yang sampai sekarang ini rumah kakek lo ini yang masih sampai sekarang gua tinggalin masih di rumah kakek gua. Sampai maling nggak bisa kemana-mana tuh. Itu gua nggak tahu tuh. Muter doang. Gila sih. Ya mungkin kalau misalnya kayak dari rumah gue yang pertama, ya itu awal pertama kali gue ketemu sama kayak gitu-gituan kali ya. Ya perkenalan aja, say hello aja. Cuma segala konfliknya terjadi di rumah gue yang sekarang. Sampai sekarang gue tinggalin. Yang di belakang itu yang ditanam lu pernah nyari nggak? Pernah nyari tahu nggak? Gue nggak berani nyari. Nggak berani nyari gue. Soalnya kan selama ini semenjak mbah kung gue meninggal, itu kayak makin intens aja gitu. Ya kejadian sebenarnya paling deket dari sekarang itu masih 2 minggu kemarin. Adik gue tapi yang melihat. Awalnya dari bau busuk. Ketika gue habis bau busuk hilang, gue pas banget pulang nyampe teras, dia yang posisi di depan di teras lagi duduk terus bau busuk. Nah itu gue pulang tuh, saya pulang. Mas gue masuk duluan ya. Kenapa? Udah ntar aja. Udah gue buka sepatu, yaudah ya. Gue ke dalam, gue nyusulin. Kenapa tadi? Iya tadi bau busuk, nggak lama lu datang. Nah di belakang lu juga ada yang ngikut, dia bilang gitu. Tapi pakai baju merah kali ini, dia bilang anjir nih kuntilanak merah segala macam ya. Udah bodo amat nih, udah masuk gue bilang. Udah itu yang paling terdekat sih itu sampai ngikut sampai depan rumah. Dan anehnya ya udah semua itu berhenti di depan rumah. Nggak tahu itu sosok yang jaga di pagar itu sampai sekarang ya udah masih ada aja, masih di situ. Dan menariknya sampai sekarang lu masih tinggal situ nih. Masih tinggal situ. Pohon mangganya dari mall itu pohon mangga paling besar di komplek gue ibaratnya ya. Udah karena posisinya pohon mangga itu dibawa dari dulu kakek nenek gue tinggal di Cimahi waktu gue belum lahir. Itu pohon mangga udah ada. Jadi ketika mereka pindah juga diboyong ke situ. Sampai sekarang pohon mangga tinggal separuh masih ada tapi di situ. Gila. Banyak banget ya kejadian epic di rumah lo ini ya, gila. Iya, dan berlangsung sampai sekarang efeknya. Udahlah, pokoknya kayak kita cukup sudahi dulu lah malam ini. Udah habis nih cerita? Habis. Oke, mantap. Gila cerita lumayan epic deh. Bagus nih. Terus ya ada juga lah pelajaran yang diambil dari setiap rumah itu pasti ada ini ya, ya pasti ada sejarahnya. Ada historinya benar-benar. Ada historinya setiap rumah ya kan. Apalagi dari rumah-rumah lama biasanya kan. Terutama yang apalagi lu masih kejawen. Masih gitu. ya masih kental banget sih. Tapi sampai sekarang lu masih ini enggak sih kayak nerusin kebiasaan kakek lu nggak sih apa gitu? Ada satu yang kalau yang sekarang gua masih lakuin ya paling cuma kayak ya udah bersihin barang-barang yang dia punya aja yang emang menurut gua nih kayak gua simpan bagus. Nih gua cuci, gua bersihin, gua rawat aja. Ya benar, tanpa mempercayai itu apa lu mempercayai itu? Enggak sih, gue nggak terlalu mempercayai itu, cuma maksudnya ya ini udah berkembang nih zamannya kan.
Cuma barang-barang ini Mas jagain ya. Udah gue cukup sebatas itu aja gue jagain. Jagain ngebersihin Ya aja. gue percaya itu ada, gue menghormati itu ya budaya dari keluarga gue ya udah itu kan ibaratnya backstory dari keluarga gue yang mesti gue jaga gitu. Nggak boleh sampai hilang. Mungkin cukup sampai di sini dulu cerita dari Genta nih malam ini nih. Buat sahabat lonceng gimana menurut kalian nih cerita dari Genta ini di rumahnya nih? Boleh banget tulis di kolom komentar, dan jika ada yang ditanyakan langsung nih sama Gentanya langsung boleh nih Tak ya. Nanya langsung ya. Itu IG lo di mana Tak? Bisa di-spill nggak Tak? GENTAAAP. A-nya 3. Oke, nanti linknya bakal gue taruh deskripsi, dan sahabat lonceng jangan lupa mampir nih ke channelnya Genta, Narasi Misteri ya. Nanti linknya juga bakal gue taruh deskripsi, jangan lupa mampir, jangan lupa subscribe ya. Oke. Dan pokoknya itu banyak juga ya video-videonya, udah berapa episode sekarang? Udah 40-an lebih lah. Lebih, oke. Itu upload setiap seminggu 2 kali? Seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Mantap. Nah, pokoknya jangan lupa mampir ya sahabat lonceng ya. Oke Tak, thank you banget Tak udah cerita-cerita di Lonceng Bang Misteri. Gilang. Nanti juga bakal ada Mas Tian yang cerita di channel lo ya. Asik, ya dong. Jadi tunggu aja ceritanya dari Mas Tian di Narasi Misteri juga nih. Dan buat sahabat lonceng yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke Lonceng Misteri. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @lonceng misteri, bisa langsung DM aja cerita kalian berbentuk PR di situ ya. Oke, akhir kata gue Gilang Ahdi izin pamit. Genta dari Narasi Misteri juga izin pamit. Bye bye.